Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore yang melihat podcast mata kuliah saya. Kembali lagi di mata kuliah komunikasi bisnis. Kali ini kita akan membahas bab 5 ya. Kalau kemarin kita sudah pembahasan bab 1, 2, 3, 4, ini kita akan melanjutkan materi di bab 5 dengan judul perencanaan pesan-pesan bisnis gitu ya. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Oke, langsung aja ke materi. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya dalam komunikasi bisnis itu kita kemarin sudah mengetahui bagaimana komunikasi dalam organisasi, bagaimana komunikasi lintas budaya seperti itu. Lah kali ini kita harus mengetahui tentang perencanaan dari sisi pesan-pesan bisnis. Jadi perencanaan itu sendiri kalau dimaksud adalah bagaimana maksud dan tujuan dari komunikasi. Jadi maksudnya itu apa? Itu harus jelas dalam sebuah komunikasi bisnis. Selain maksud itu juga harus ada alasan kenapa harus di sini, kenapa harus menentukan tujuan. Karena tujuan yang jelas itu harus ada juga namanya cara yang jelas gitu ya. Caranya bagaimana untuk berkomunikasi. Makanya di sini ada dalam sebelum menyampaikan pesan itu kita harus tujuan harus jelas, tujuan komunikasi bisnis atau apakah, terus juga cara menguji tujuan itu sendiri. Next di sini kita akan bahas satu persatu ya. Mengapa tujuan harus jelas? Tujuan dari pesan-pesan bisnis ini harus jelas karena tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan mencapai tujuan dikehendaki. Ya dalam komunikasi, tujuan yang jelas, tujuan saya misalkan untuk komunikasi saya adalah untuk menyampaikan pesan kepada lini bawah saya, tolong untuk misalkan ini contoh ya, contoh teknis memproduksi barang dengan kriteria ABC. Nah, ini tujuannya jelas. Oh, tujuannya adalah untuk memproduksi barang baru misalkan. Nah, itu harus jelas. Karena kan bisa aja kalau kita bilang untuk memproduksi barang, bisa aja nanti barangnya yang apa nih? Barang yang lama atau barang yang bagaimana? Itu harus jelas tujuannya apa dulu. Tujuan besarnya. Terus dengan tujuan yang jelas ini juga akan membantu proses pengambilan keputusan, ya, mengambil proses pengambilan keputusan. Jadi kalau mencakup keputusan itu di sini ada bagaimana nanti caranya itu untuk meneruskan pesan, menanggapi audiens, gitu ya, terus memusatkan isi pesan dan juga menetapkan media apa yang akan digunakan, media yang tepat, gitu ya. Nah, ini kita harus mengetahui dulu mengapa tujuan itu harus jelas. Nah, tujuan harus jelas ini harus ada beberapa item yang akan dilakukan gitu ya. Karena tujuan jelas itu akan membantu proses pengambilan keputusan. Lah, keputusan itu mencakup keputusan untuk apa? Nah, untuk meneruskan pesan, menanggapi audiens, misalkan isi pesan dan juga menetapkan media yang akan digunakan. Yang pertama adalah bahwa tujuan komunikasi bisnis itu salah satunya adalah memberi informasi gitu ya, memberikan informasi. Tadi sudah kita bahas baik itu informasi antar lini, komunikasi yang sifatnya horizontal, vertikal maupun diagonal antar lini bagian, itu memberikan informasi dan juga melakukan persuasi. Nah, persuasi dalam hal ini apakah mengemukakan ide-ide pendapat gitu ya, atau mengajak gitu, ataupun juga beberapa komunikasi yang lain. Terus melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini melakukan bareng-bareng nih, kita mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Tujuannya apa tapi dikerjakan secara bersama-sama. Terus tadi kalau kita sudah mengetahui tujuan yang jelas tadi, bagaimana kita harus juga mengetahui bagaimana cara menguji tujuan. Nah, cara menguji tujuan ini apakah tujuan yang akan kita tuju itu realistis enggak? Apakah sesuai dengan visi misi organisasi perusahaan enggak? Itu harus jelas itu. Jadi kalau di sini ada menguji tujuan itu ada dua ya, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Kalau tujuan umum sendiri adalah cara mengujinya yang pertama adalah memberikan informasi, membujuk atau kolaborasi tadi ya, membujuk atau persuasi ini sudah cukup jelas ya.
tujuan dari memberikan pesan-pesan bisnis itu adalah memberikan informasi, membujuk untuk mau membeli ataupun kolaborasi untuk melakukan suatu kegiatan bareng-bareng. Tapi ada juga tujuan khususnya, misalkan nih contohnya bukan menyajikan penjualan bulan lalu ke manajer pemasaran, ini tujuan khususnya. Tolong nih misalkan komunikasi secara baik secara vertikal horizontal, memberikan tentang keinginan pemberi informasi kepada penerima informasi tentang suatu tujuan dari perusahaan, dalam hal ini tentang penjualan bagaimana. Ini cukup jelas. Terus yang kedua adalah membujuk, itu contohnya apa? Tujuan khususnya untuk membujuk itu adalah untuk meyakinkan manajer pemasaran untuk mengangkat beberapa karyawan baru bagian penjualan. Ini adalah salah satu contoh membujuk gitu ya, yang dilakukan dalam komunikasi. Terus kolaborasi, ya mengerjakan sesuatu secara bareng-bareng. Ini contohnya apa? Tadi membantu departemen personalia mengembangkan program pelatihan bagi beberapa anggota baru. Ini kolaborasi gitu ya, kolaborasi antar bagian. Ini penting banget. Jadi cara untuk menguji dari tujuan itu sendiri. Terus dalam komunikasi kita juga harus bisa untuk memperhatikan, tadi kalau di sini ada cara menguji tujuan, apakah tujuan tersebut realistis. Yang kedua adalah apakah waktunya tepat. Jadi dalam menyampaikan suatu ide, gagasan, hendaknya itu dipertimbangkan masalah ketepatan waktu. Misalkan nih di era pandemi COVID-19 gitu ya, kita mau menyampaikan ide gagasan tentang untuk memproduksi barang secara banyak gitu. Apakah tujuan komunikasi seperti itu akan sesuai dengan perusahaan atau enggak? Tepat enggak? Itu perlu disampaikan. Terus misalkan contoh teknis yang lain, misalkan pas kita dalam suatu rapat dalam gagasan, misalkan menyampaikan gagasan tapi gagasannya itu tidak sesuai dengan apa yang dibahas dalam tema yang dibahas, itu juga tidak tepat gitu ya. Waktu yang tepat itu kadang juga memerlukan pemikiran yang jelas gitu. Contoh teknisnya yang lain misalkan menyampaikan tujuan atau visi misi perusahaan di awal periode, awal bulan, itu juga penting untuk menyampaikan isi dari waktu yang tepat tadi. Yang ketiga di sini adalah apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat. Jadi di sini ketidaktepatan dalam menentukan siapa yang layak menyampaikan pesan akan berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian suatu pesan. Ini penting. Jadi dalam menyampaikan suatu pesan paling enggak ya orang yang benar-benar menguasai. Kalau kita mau menyampaikan tentang perusahaan mengenai teknologi informasi gitu ya, terus yang diajukan orang akunting, ya itu kurang tepat gitu ya, karena tidak begitu menguasai tentang teknik informasi itu sendiri. Terus yang keempat adalah apakah tujuan selaras dengan tujuan organisasi perusahaan. Ini penting, tadi sudah saya bilang juga, tujuan penyampaian suatu pesan adalah hendaknya mengacu pada tujuan, visi misi yang ingin dicapai dari perusahaan itu harus jelas ya. Kalau tidak ada suatu tujuan yang jelas, sama aja tidak sesuai dengan tujuannya ya. Kalau kita bilang kan tujuan dari perusahaan itu mencapai profit semaksimal mungkin, kalau tidak tercapai ya itu namanya juga bohong gitu ya, tidak bisa tercapai. Terus tadi disebutkan ada juga dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis ini kita juga harus mampu menganalisis dari audiens. Audiens di sini adalah orang yang kita ajak bicara, kita ajak ngobrol gitu ya. Audiens di sini bisa bawahan, bisa atasan ataupun antar karyawan gitu ya. Itu banyak sekali. Lah, ini kalau disebutkan di sini adalah cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Bagaimana audiens itu juga mempunyai greget gitu ya, mempunyai greget mendengarkan apa yang dibicarakan, pesan-pesan bisnis yang disampaikan benar-benar terserap gitu. Ini penting sekali. Jadi kita juga harus mengetahui kendala dan cara mengatasi kendala gitu ya. Pendekatan argumen dan pendekatan emosi audiens itu kita juga harus mengetahui. Ini adalah selanjutnya kita akan bahas lebih detail ya. Ini kita harus mengetahui dulu dalam berkomunikasi itu cara mengembangkan profil audiens. Ya, di sini ada beberapa diagram yang saya coba sajikan ya. Jadi ada hubungan komunikator dengan audiens. Kita harus mengetahui dulu nih. Yang pertama adalah menentukan ukuran dan komposisi audiens. Dalam berkomunikasi kita harus mengetahui dulu
berapa orang yang akan kita ajak ngomong. Komposisi audien itu siapa saja yang sesuai orang yang kita undang, sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan. Itu kita harus mengetahui dulu. Terus sebagai komunikator kita juga harus mengetahui siapa audiensnya. Audien dalam hal ini adalah tingkat pendidikannya. Kita juga harus mengetahui latar belakang budayanya apa. Itu juga penting, kita harus mengetahuinya juga. Terus reaksi audiens gitu ya. Reaksi audiens itu juga harus kita bisa menguasai bagaimana seorang audien itu antara raut muka yang cukup jelas atau raut muka yang tidak jelas, ataupun ada penolakan ataupun penerimaan tentang suatu ide, ya kita juga harus bisa mengetahuinya. Nah, dengan tingkat pemahaman audien yang jelas ini kita akan mampu untuk mencapai sasaran apa yang diinginkan tadi. Jadi pesan-pesan bisnis itu akan benar-benar tersampaikan karena kita sudah menguasai tentang audien itu sendiri, seperti itu. Lah, terus selanjutnya bagaimana cara untuk memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Ini ada beberapa tahap ya teman-teman ya. Ada tahap 1 sampai tahap 5. Yang pertama tahap 1 itu adalah temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens gitu ya. Nah, ini dalam suatu menyampaikan pesan-pesan bisnis apa yang diinginkan oleh audiens ini, bagaimana pesan-pesan yang mudah diterima, pesan-pesan yang benar-benar sesuai dengan tadi latar belakang yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ada latar belakang pendidikan, latar belakang kebudayaan, seperti itu. Yang kedua adalah antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Ini penting ya, sebagai seorang yang menyampaikan suatu pesan, kita harus bisa mengetahui bagaimana berkomunikasi itu yang baik, mampu untuk menjawab segala bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh audiens. Ya, jadi harus mengantisipasi juga. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaannya itu istilahnya di luar tema misalkan, kita pun juga harus bisa menguasai. Yang ketiga adalah berikan semua informasi yang diperlukan. Ini penting. Kadang seorang yang memberikan informasi itu memberikan informasi cuma setengah-setengah, sifatnya masih mengambang gitu ya, kurang detail gitu. Kita harus mampu biar audien itu menerima, juga wajib untuk memberikan yang detail. Terus tahap 4 adalah pastikan bahwa informasi yang akurat gitu ya. Informasi itu ya jangan informasi yang kita dapatkan itu istilahnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, benar-benar akurat. Data-data pun kalau kita mendapat suatu informasi, data-data pun juga wajib kita harus cek dulu gitu, cek dan recheck gitu ya. Hoax enggak, sesuai enggak, seperti itu. Terus yang tahap 5 adalah terakhir, ini tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audien. Ini penting ya. Kita juga harus meminta saran. Jadi partisipasi dari audien ini sangat penting. Partisipasi audien untuk memberikan pendapat-pendapat tentang apa yang telah kita sampaikan tadi. Jadi interaksi itu penting sekali. Biar sama-sama komunikasi yang sifatnya dua arah gitu. Memberikan masukan dan juga kritikan juga, seperti itu. Lah, ini selanjutnya adalah penentuan ide pokok ya dalam penyajian tentang pesan-pesan bisnis itu. Ada teknik brainstorming ya. Yang pertama, teknik brainstorming itu bisa juga dari storyteller gitu ya. Kita mencari informasi dari banyak orang gitu, terus merandom dari pertanyaannya itu dari waktu perbedaan waktu yang berbeda, terus membuat worksheet, jurnalis kita membaca dari internet, dari media dan lain-lain. Terus kita baru nanti membuat istilahnya pertanyaan dan juga jawaban yang mungkin kita akan bisa memilihnya gitu ya. Ini adalah salah satu untuk menentukan ide pokok dari banyak dari suatu ide masalah yang dari tadi storyteller banyak orang tentang ide-ide apa. Ini penentuan dalam pesan bisnis, sampai terakhir adalah kita menentukan question and answer chance-nya. Terus dalam pesan-pesan bisnis kita juga ada namanya pembatasan cakupan. Pembatasan cakupan itu apa? Yaitu penyajian rutin kepada audien yang telah dikenal, hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Ide pokok dari pesan-pesan disesuaikan dengan waktu yang tersedia, dan juga sehingga poin-poin penting itu, ide pokok itu bisa dimengerti oleh audiens. Jadi itu penting ya.
keefektifan dan keefisienan dalam berkomunikasi. Itu penting sekali. Nah, bagaimana kita buat komunikasi yang benar-benar efektif dan efisien. Nah, ini nggak usah yang sifatnya bertele-tele gitu ya kalau dalam berkomunikasi. Terus lah ini ada tadi disebutkan juga bahwa dalam berkomunikasi itu kita punya beberapa saluran ya. Ibaratnya saluran komedia itu baik secara komunikasi yang sifatnya lisan maupun komunikasi yang sifatnya secara tertulis. Lah di sini ada perbedaan. Bagaimana saat kita melakukan komunikasi secara lisan dan juga bagaimana saat komunikasi secara tertulis. Kalau komunikasi lisan itu biasanya seorang yang memberikan umpan balik secara langsung gitu ya, umpan balik dengan audiens, interaktif gitu ya. Terus pesan seorang relatif sederhana dan mudah diterima. Terus seorang tidak memerlukan catatan permanen. Seorang ingin mengumpulkan audiens dengan lebih mudah atau ekonomis gitu ya, di aula bareng-bareng gitu. Secara lisan kita ngomong dengan banyak orang dan lebih cepat gitu ya, bisa dimengerti kita satu persatu, tanya apakah sudah jelas atau belum gitu. Itu penting sekali. Terus yang selanjutnya adalah seorang menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Lah interaksi ini penting. Tadi saya bilang bahwasanya dengan kita secara komunikasi secara lisan face to face gitu ya, itu akan lebih memudahkan untuk kita bagaimana komunikasi itu memberikan impact yang langsung gitu ya, dibandingkan dengan tertulis itu harus menjawab gitu ya. Tapi untuk komunikasi tertulis sendiri, bagaimana saat kita mengenai tertulis juga penting di sini. Ada, kita harus bisa menjelaskan di saat lisan dan juga di saat tertulis. Kalau tertulis sendiri adalah seorang yang tidak memerlukan manfaat secara real time gitu ya, pesan sangat rinci dan kompleks, seorang memerlukan catatan permanen gitu ya. Terus seorang ingin mencapai audiens yang luas, seorang ingin mengurangi distorsi penyampaian pesan. Distorsi itu gangguan gitu ya. Nah ini penting dalam komunikasi tertulis ini biasanya dilakukan antar lembaga yang jelas, ada namanya. Kalau komunikasi secara tulisnya ada file yang harus disimpan, nanti untuk catatan, seperti itu. Ini ada beberapa perbedaan. Nah ini media salurannya ada yang baik lesan maupun non lesan. Tadi sudah ada ini ya, lesan itu bisa tadi saya bilang seminar, konferensi secara langsung gitu ya, secara telepon, terus komputer, video conference gitu. Kalau saat ini dengan Zoom mungkin ya, dengan Google Meet. Nah ini media saluran secara lisan yang disampaikan secara media. Terus media yang secara tertulis itu ini sudah banyak ya. Bisa kalau kalian bawa itu dengan WA, ya, WhatsApp, terus dengan telepon, elektronik, email, fax, telegram, pos biasa dan khusus. Kalau pos mungkin saya rasa era sekarang juga sangat berkurang ya. Banyak sudah dengan media telepon atau email gitu sudah sangat cepat sekali. Itu adalah beberapa saluran yang kita gunakan. Gitu teman-teman untuk bab 5. Bab 5 tentang bagaimana untuk kita membaca cara untuk perencanaan pesan-pesan bisnis yang efektif dan efisien. Seperti biasa nanti untuk selain podcast kita pastinya juga akan kuliah secara online menggunakan Zoom meeting seperti biasa, yang kita akan lebih bahas lebih detail dan juga tanya jawab yang lebih intens seperti itu. Jadi saya memerlukan tadi, kalau perencanaan bisnis yang kita memerlukan interaktif, sama dalam kuliah pun juga saya memerlukan interaktif dari kalian. Kita bisa ngobrol bareng, ada permasalahan apa yang ditanyakan dan juga masukan, biar kalian benar-benar memahami tentang perencanaan pesan-pesan bisnis di bab 5 ini. Oke, mungkin untuk bab 5 saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di Zoom meeting. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga imun ya, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.